أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali lagi kita dalam kajian syarah kitab Tauhid yang sedianya disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Saiful Ansar, tapi beliau belum kembali
ke tanah air dari perjalanan umroh, maka kami diminta kembali lagi untuk menggantikan beliau pada malam hari ini dengan melanjutkan tema pembahasan kita pada bab baru, ya. Kalau kemarin adalah ya bab qaulihi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Kita sudah bahas salah satu di antara pesan yang disebutkan di dalam bab ini adalah larangan kita menyandarkan ya penghambaan itu kepada selain Allah, sehingga kita tidak boleh memberi nama anak kita dengan abdun yang disandarkan kepada selain daripada asma'ullah dan sifatuhu, seperti yang terjadi misalnya ya Abdul Haris atau Abdul Harith. Al Haris atau Al Harith itu bukan nama Allah, ya. Jadi kalau kita mau kasih nama ya anak kita dengan abdun, harus disandarkan kepada salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Razak, Abdul Aziz, Abdul Rahman, dan seterusnya. Karena tidak boleh ya kita menyandarkan penghambaan kepada selain Allah. Ya, kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Itu bab yang kemarin. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, adalah bab qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ini penulis Kitabut Tauhid mengangkat bab ini dengan menyebut ayat yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Surah Al-A'raf ayat 180, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah lah nama-nama yang indah itu. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang indah tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan biarkanlah atau tinggalkanlah orang-orang yang ilhad ya pada nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, niscaya ya ke depan akan diberikan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini hadirin yang saya berbahagia yang menjadi tema pembahasan pada bab ini, dan ya, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan terkait dengan ayat tersebut. Yang pertama, Allah menyebutkan dalam ayat ini walillahil asmaul husna, dan Allah itu mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Ya. Walillahil asmaul husna. Al-Asma'ul Husna ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, inna lillahi tis'un wa tis'una isman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah. Kata Rasulullah dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna lillahi tis'un wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa yang mengihsa nama-nama tersebut, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Hadis ini hadirin yang saya berbahagia, hadis Bukhari ini dari Abu Hurairah, ya, sering disalahfahami oleh sebahagian dari kita kaum muslimin.
Yang pertama terkait dengan jumlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jumlah nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan memang dalam riwayat Bukhari ini, inna lillahi tis'un wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Tapi apakah nama Allah Subhanahu wa taala cuma 99 saja atau bisa lebih dari itu? Sebagian kita memahami hadis ini bahwa nama Allah terbatas 99 saja. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih, ya, Nabi SAW mengatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazan. Tidaklah seorang yang ditimpa oleh kesedihan dan kegundah gulanaan. Faqala, lalu kemudian dia berdoa. Doanya itu begini, kata Rasulullah, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hazni wa dhahaba hammi wa ghammi. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini ketika dia menghadapi masalah, dia sedih, dia gundah gulana, dia stres menghadapi berbagai persoalan, lalu membaca doa ini, kata Rasulullah, illa azhaballahu hammahu huwa huznahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihannya, Allah akan menghilangkan kegundah gulanaannya, wa abdalahu makanahu farahan, dan menggantikan tempatnya sebagai sebuah kegembiraan. Ini doa penting untuk dihafal, hadir yang sangat bahagia. Ya, kalau bisa jamaah yang hadir malam ini jadikan program ya untuk menghafal doa ini, insya Allah sampai ya 1 pekan yang akan datang. Pekan datang pindah ke bab yang berikutnya, kita sudah hafal doa ini. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Ada di antara kita yang tidak bermasalah? Hah? Ada yang tidak pernah sedih? Ada yang tidak pernah ya stres? Ya. Semua kita bermasalah. Kita bermasalah dengan pasangan kita sendiri, ya. Bermasalah dengan anak-anak kita, bermasalah dengan tetangga kita, bermasalah dengan saudara-saudara kita, bermasalah dengan ya teman-teman kita di kantor, bermasalah dengan ya atasan kita, bermasalah dengan bisnis kita, dan berbagai macam masalah yang kita hadapi yang membuat terkadang kita sedih dan gundah gulana. Maka kalau mau cepat dihilangkan kesedihan kita itu, baca doa ini. Allahumma inna abiduk banu abidik banu ima'ik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa gumumina. Baca doa itu, insya Allah, iya, kita akan saksi, kita akan buktikan. Iya. Orang Arab bilang, jarib wa antal hakam. Coba dan nilai sendiri. Iya. Saya tidak perlu saya sampaikan pengalaman saya, ya, dalam membaca doa ini. Tapi ya, saya mengajak pada jamaah, ya, kalau bermasalah, dirundung oleh banyak persoalan, baca doa ini. Insya Allah selesai. Nah. Baik. Nanti ada panitia mungkin bisa share nanti doanya supaya bisa dihafal pekan ini. Nah, doanya ini, ya, ma asaba ahadan hammu qat wala hazanun faqala, ya, tidak seorang pun yang
ia ditimpa kesedihan dan kegundah gulanaan, lalu kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya saya ini adalah hambamu, wabnu abdika, dan putra daripada hambamu. Maksudnya bapakku juga adalah hambamu, saya adalah hambamu dan bapakku juga adalah hambamu. Ya. Kemudian wabnu amatika, dan saya adalah putra dari hambamu perempuan, maksudnya ibu saya juga adalah hambamu. Lalu kemudian ya dikatakan nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk, keputusanmu terhadap aku pasti ya terwujud. Adlun fiya qada'uk, ya, qada'mu, takdirmu terhadap saya itu penuh dengan keadilan. Kemudian as'aluka Allahumma bikulli ismin. Nah, mulai masuk. Ya Allah, aku berdoa dan memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yaitu nama yang engkau berikan pada dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahada min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang hanya engkau tahu di sisimu. Tidak diajarkan kepada seseorang, tidak diturunkan dalam kitab, dan tidak diajarkan kepada seorang pun. Hanya engkau yang tahu. Antaj'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran ini ya Allah, Quran yang agung dan mulia ini menjadi penyejuk hati saya. Wa nura sadri, dan cahaya ya dada saya. Wa dhahaba hammi wa gammi, dan untuk menghilangkan seluruh ya kesedihan dan kegundah gulanaan saya. Ini isi daripada ya doa tadi ini. Dan mahallu syahid yang ya kita dapatkan dari hadis ini adalah doa Nabi SAW yang mengatakan awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Berarti ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang tahu kecuali Dia. Ya. Tidak diajarkan pada seseorang dan juga tidak diturunkan di dalam Alkitab. Hanya Allah saja yang tahu. Menunjukkan bahwa nama Allah bukan cuma 99 saja. Lebih daripada itu. Hanya yang diajarkan kepada kita ada 99. Ya. Makanya di dalam hadis itu dikatakan inna lillahi tis'un wa tis'ina isman. Sesungguhnya ya bagi Allah 99 nabi, 99 nama. Tidak, kata inna lillahi tis'un wa tis'ina isman itu tidak menunjukkan pembatasan dalam konteks bahasa Arab. Ya. Dalam konteks bahasa Arab itu tidak menunjukkan pembatasan bahwa nama Allah hanya 99 saja. Ya. Seandainya ya menunjukkan konteks pembatasan, mestinya dikatakan di situ innama ismullahi tis'un wa tis'ina isman. Tapi dikatakan inna lillahi. Jadi sama halnya kalau saya mengatakan saya punya uang 100.000 untuk saya sedekahkan. Pertanyaannya, apakah saya punya uang cuma 100.000 atau bisa lebih dari itu? Bisa lebih kan? Bisa lebih. Tapi yang saya sedekahkan ya hanya 100.000. Begitu ya konteks daripada ya nas hadis Nabi SAW inna lillahi tis'un wa tis'ina isman. Jadi bukan pembatasan bahwa nama Allah cuma 99 nama saja. 99 ini yang diajarkan kepada kita. Tapi ada nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri tahu ya, dan tidak diajarkan kepada seseorang dan tidak diturunkan di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Ya. Terkait dengan hadis Bukhari tadi, inna lillahi tis'un wa tis'ina isman. Kemudian mi'atun illa wahidah. Lanjutan hadis ini katakan mi'atun illa wahidah. 100 kurang 1. 100 kurang 1 berapa? Hah? 99 kan? Nah. Berarti kalimat mi'atun illa wahidah apa fungsinya? Dalam bahasa Arab. Ya, makanya hadirin yang sangat bahagia, saya pernah ketemu dengan jamaah dari Malaysia melaksanakan haji. Ya, waktu itu kami masih mahasiswa di Madinah.
Ya. Terus saya kebetulan hadir dalam majelis talaki Syekh membahas kitab tauhid. Kitab ini yang dibahas. Ya. Waktu itu saya setiap setiap datang jadwalnya di situ saya belajar dari salah seorang syekh namanya Syekh Abdullah Al-Gunaiman. Kebetulan ada jamaah haji yang juga ikut-ikut di situ. Ya karena kan banyak begini, ikut-ikut juga ya daripada dia duduk kebingungan sendirian ya dia gabung-gabung ya, tapi ternyata dia tidak paham juga karena Syekh membahas kitab tauhid itu dengan bahasa Arab. Beliau tidak bisa bahasa Arab. Cuma selesai pembahasan lalu kemudian saya kenalan dengan beliau. Dia sampaikan dari jamaah Malaysia, kemudian berlanjut dengan diskusi-diskusi ringan. Kemudian satu di antara yang dia sampaikan bahwa Allah itu namanya ada 100. 99 yang diajarkan kepada kita, satu yang rahasia. Dan yang satu itu yang perlu dicari. Saya bilang, dari mana dalilnya Pak Ci? Pak Ci, dari mana dalilnya bahwa namanya Allah itu 100? Yang satu itu rahasia. Saya teringat dengan sebagian pemahaman masyarakat awam yang mengatakan Al-Quran itu 40 juz. 30 juz yang ada ini yang dalam Al-Quran yang mushaf sekarang, 10 juz yang rahasia dan itu yang perlu dicari. Jadi ini yang aneh-aneh, yang benar saja beragama. Ya. Kenapa yang aneh-aneh kita beragama? Kemudian saya tanya, dari mana dalilnya dia? Dia sebutkan itu hadis. Ya. Tapi dia tidak hafal hadisnya, dia cuma mengatakan, hadis mengatakan Allah itu punya nama 99, 100 kurang 1. Saya tanya, Pak Cik faham bahasa Arab atau tidak? Dia bilang tidak paham. Saya bilang kalau tidak paham jangan ditafsirkan sendiri hadis sesuai dengan keinginan kita. Kalimat mi'atun illa wahida, 100 kurang 1, itu dalam bahasa Arab namanya jumlatut ta'kid li jumlatil ula. Itulah perlunya memahami bahasa Arab dalam memahami Quran dan hadis. Kalau tidak, akan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kita pahami sesuai dengan keinginan kita. Jadi, tis'un wa tis'ina isman, 99 nama. Mi'atun illa wahida, ini kalimat, namanya kalimat atau jumlatut ta'kid. Kalimat yang mempertegas kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya tis'un wa tis'ina, 99. Lalu kemudian dikatakan mi'atun illa wahida, mempertegas bahwa jumlahnya yang diajarkan kepada kita itu 99, tidak 98, tidak 97, pokoknya 99. Penegasan, kalimat yang menegaskan kalimat sebelumnya. Itu fungsi daripada mi'atun illa wahida. Karena hadirin yang saya bahagia, yang diajarkan kepada kita dan didapatkan di dalam Al-Quran dan para ulama disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu ada 99 nama. Ditambah dari Nabi SAW. Jadi intinya 99 nama yang diajarkan kepada kita, dan kata Rasulullah, man ahsaha, ini poin yang ketiga, man ahsaha dakhalal jannah. Saya berapa kali menemukan terjemahan hadis ini, semua penterjemah mengatakan man ahsaha dakhalal, siapa yang menghafalnya pasti masuk surga. Makanya banyak orang yang kemudian menjadikan target menghafal 99 nama itu. Karena alasannya man ahsaha dakhalal jannah. Betul, hadisnya sahih. Hadis ini hadis sahih, hadis Bukhari. Cuma harus difahami yang benar apa makna ihsa dalam bahasa Arab. Dan apa perbedaan ihsa dengan hifz.
Ya. Seandainya Nabi mengatakan man hafidhaha, siapa yang menghafalnya, cocok kita terjemahkan siapa yang menghafalnya, maka dia pasti masuk surga. Makanya harus kita kembali melihat maknanya, apa yang dimaksud dengan ihsa dalam bahasa Arab. Nah, ternyata ya, kata ihsa itu lebih luas maknanya daripada sekedar kata al-hifz, menghafal di luar kepala. Ya. Beda, itulah subhanallah. Ya. Bahasa Arab karena begitu lengkap dan begitu mendalam, perbedaan satu kata dengan kata berikutnya mungkin kelihatan ada kesamaannya, tapi mesti ada di sana perbedaannya. Nabi tidak mengatakan man hafidhaha dakhalal jannah, tapi Nabi mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Ternyata pembahasan ihsa itu, ya, ihsa itu maknanya sangat luas. Pertama, ya, makna ihsa itu adalah hifzuha, menghafalnya. Jadi menghafal 99 nama, ya, kita hafal misalnya ya, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbalul kita hafal semua, itu namanya hifz. Ya, makanya katakan hifzul Quran, menghafal Quran. Berarti ya, hifz ini hanya satu bahagian daripada makna ihsa yang lebih luas. Jadi satu memang menghafal, jadi hafal 99 nama, oke. Kita tidak ada masalah, silahkan hafal. Yang mau hafal silahkan, bagus. Tapi bukan cuma di situ sampai selesai, dihafal selesai. Ya, tapi yang kedua adalah fahmu ma'aniha. Harus faham maknanya. Jadi kalau kita mengatakan Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, apa maknanya Al-Malik? Apa maknanya Al-Quddus? Apa namanya As-Salam, apa namanya Ar-Razzaq, apa namanya Al-Ghaffar, apa namanya Tawwab, apa namanya ya, Ar-Rahim, dan seterusnya. Harus difaham maknanya. Ya. Supaya kita bisa tahu bahwa Allah itu maha demikian. Bukan sekedar dihafal. Itu makna ihsa yang kedua. Yang ketiga, makna ihsa adalah al-amal bimuqtadayaha. Mengamalkan konsekuensi daripada nama-nama tersebut. Dan itu yang paling penting. Mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Misalnya apa? Ya, nama Allah As-Sami'un. As-Sami' atau Sami'un, maha mendengar. Apa konsekuensi kita mengimani bahwa Allah itu adalah Sami'? Namanya adalah Sami'. Dan Sami' itu menunjukkan sifatus sam'i. Allah memiliki sifat maha mendengar. Kalau Allah, kita meyakini bahwasanya Allah punya nama Sami' dan sifatnya maha mendengar, dan Allah mendengarkan seluruh ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan detak jantung kita pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu konsekuensinya ya, kita tidak berani melakukan pelanggaran sekalipun tidak ada orang yang mendengarkannya, karena kita yakin di sana ada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar apa yang kita lakukan. Itu namanya mengamalkan konsekuensi dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, namanya Al-Alim, yang maha mengetahui. Dan dari sini Allah memiliki sifatul ilmi. Allah maha mengetahui dari segala yang terjadi di dunia ini. Apa yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semua diketahui oleh Allah. Oleh karena itu konsekuensi kita beriman terhadap nama Allah Al-Alim, kita tidak berani melakukan pelanggaran, walaupun tidak diketahui oleh orang banyak, kita sendirian, karena kita tahu ya, bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang kita lakukan. Itu namanya ya, mengamalkan konsekuensi daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ya betul-betul kita ihsa 99 nama, ya wajar kalau Nabi SAW mengatakan dakhala al-jannah, pasti masuk ke dalam ya surga. Jadi bukan sekedar dia hafal ya,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab dan seterusnya. Bukan itu satu bagian daripada makna ihsan. Nah, itu yang disebutkan ya oleh Abu Hurairah di dalam ya hadis Bukhari, inna lillahi tis'un wa tis'ina isman mi'atun illa wahida faman ahsaha dakhalal jannah. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, kembali kepada ya ayat tadi, walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah. Ya, dan nama Allah Subhanahu wa taala tadi kita sudah sampaikan yang diajarkan kepada kita kalau kita ihsa dan kita dijamin masuk surga ada 99. Tapi tidak terbatas nama Allah hanya 99, lebih daripada itu. Allah saja yang tahu, kita tidak tahu. Kemudian Asmaul Husna, nama Allah seluruhnya indah. Seluruhnya ya indah. Dan berikutnya Allah mengatakan fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Itu yang masuk dalam kategori yang disebutkan oleh para ulama kita tawassul masyru'. Tawassul yang disyariatkan. Tawassul itu kan menjadikan sesuatu sebagai antara untuk meminta kepada Allah. Nah, tawassul itu ada dua jenis. Ada dua macam. Ada tawassul masyru' dan ada tawassul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan ada tawassul yang dilarang. Apa kriterianya tawassul yang dibolehkan, yang disyariatkan? Ada 3, kata para ulama kita. Pertama, at-tawassul bi asma'illahi azza wa jalla fi du'a. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, karena biasanya orang kalau meminta dia bertawassul. Ya. Dia bertawassul dengan menyebut ya atau mengambil perantara, ya. Dia mengambil perantara ya untuk meminta kepada Allah. Yang disyariatkan tawassul cuma 3. Selain daripada 3 maka dia masuk dalam kategori tawassul mamnu, tawassul yang terlarang. Yang pertama yang dibolehkan adalah tawassul bi asma'illahi azza wa jalla fi du'a. Ketika kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebut-sebut nama Allah. Berdasarkan ayat ini, fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Jadi kalau kita misalnya berdoa kepada Allah supaya ya mau diberikan rezeki, ya kita sebut ya namanya Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Itu namanya tawassul dengan nama Allah, berdoa dengan nama Allah. Dan berdoa dengan menyebut nama Allah ini adalah salah satu jalan untuk ya doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Kita minta supaya mau dirahmati oleh Allah, kita mengatakan ya Rahman ya Rahim irhamni. Ya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, rahmatilah saya. Jadi kita sebut nama Allah sesuai dengan permohonan dan permintaan kita. Itu namanya ya berdoa dan bertawassul dalam doa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yang tawassul yang dibolehkan. Tawassul yang kedua yang dibolehkan adalah tawassul bil a'mali shalihah. Bertawassul dengan amal saleh. Misalnya pernah kita melakukan amal saleh yang super. Amal saleh yang luar biasa, yang super sekali kita pernah kita lakukan, dan kita lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Tidak ada tendensi dan tidak ada niat kecuali memang mencari ridha Allah. Suatu ketika kita berada dalam kondisi terjepit, kondisi sulit. Kita mau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Maka kita mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah melakukan amal seperti ini. Kalau betul-betul saya kerjakan amalan itu karena mencari ridha-Mu, maka jadikanlah itu sebab bagi saya untuk keluar dari masalah yang saya hadapi. Itu boleh. Namanya tawassul bil a'mal as-salihah. Seperti peristiwa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada 3 orang Bani Israel
yang keluar jalan-jalan, tiba-tiba hujan lebat, akhirnya kemudian mereka bernaung masuk dalam sebuah gua besar. Ketika mereka sudah sampai di dalam gua, maka tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas dan menutupi mulut gua. Tidak bisa mereka keluar. Mereka dorong bertiga, tidak bisa goyang batunya. Tidak bisa keluar. Akhirnya kemudian tidak ada jalan lain kecuali mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari masalah ini sekarang, tapi dengan cara apa? Menyebut amal saleh yang super yang mereka kerjakan sebelumnya. Dan setelah mereka masing-masing sebutkan amalan itu, lalu kemudian bergeser sedikit demi sedikit sampai kemudian mereka bisa keluar dari gua tersebut. Ini tawassul yang dibolehkan. Jadi ketika kita menghadapi kondisi-kondisi sulit, kondisi terjepit, kita ingin minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh kita bertawassul dengan menyebut amal saleh yang super yang pernah kita kerjakan, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengatakan, ya Allah, kalau saya kerjakan itu karena mencari ridha-Mu, maka tolonglah saya dari kesulitan yang saya hadapi kali ini. Itu tawassul dengan amal saleh namanya. Yang ketiga tawassul yang dibolehkan adalah at-tawassul bidu'ail muslim lahu. Bertawassul dengan meminta doa saudara se-Islam. Misalnya saya mengatakan, saya minta tolong didoakan. Kita datang pada seorang saudara kita, saya minta tolong didoakan, saya ada masalah, saya minta tolong didoakan. Jadi kita minta kepada seorang, tapi orang itu mendoakan kita. Dan itu doa yang juga mustajab. Doa yang mustajab, doa seorang terhadap saudaranya yang lain. Ada malaikat yang ikut mengaminkan dalam doa itu. Nah, makanya hadirin yang saya berbahagia, meminta kepada orang lain, sebagaimana Nabi SAW. Ketika Umar pergi umroh, maka Rasulullah SAW mengatakan, la tansana bidu'aik. Jangan lupakan kamu menyertakan kami dalam doa-doa kamu. Itu menunjukkan bahwa boleh kita bertawassul kepada doa saudara kita. Inilah tiga jenis tawassul yang disyariatkan dan dibolehkan. Adapun tawassul yang lainnya itu masuk dalam kategori tawassul mamnu, tawassul yang terlarang, tidak boleh. Misalnya kita bertawassul dengan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ada nyanyian-nyanyian yang sering kalau di Jakarta itu hampir semua masjid sebelum salat dinyanyikan itu, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhan kami dengan kemuliaan Nabimu. Bertawassul dengan Nabi. Maka kalau Nabi masih hidup, bisa bertawassul dengan dirinya, Tapi sekarang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau bertawassul dengan kiai, lebih-lebih lagi. Bertawassul dengan ustadz, dengan ulama, tidak boleh. Kecuali kalau kita minta Pak Kiai, ustadz, ulama, tolong doakan saya, itu boleh. Tapi kalau kita datang ke kuburannya Syekh Yusuf, lalu kemudian karena kemuliaan Syekh Yusuf, ya Allah, berikanlah saya rezeki. Itu namanya tawassul dengan Syekh Yusuf. Itu yang dilarang, termasuk tawassul yang mamnu. Yang dibolehkan hanya 3 tadi. Tawassul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, kemudian tawassul dengan amal saleh yang pernah kita kerjakan, kemudian yang ketiga tawassul dengan meminta doa dari sesama saudara kita kaum muslimin. Jadi ayat ini mengatakan fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut, maksudnya dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kemudian disebutkan setelah itu wa yadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah, biarkanlah orang-orang yang yulhiduna fi asma'ihi. Apa makna yulhidun? Ilhad.
Ada yang mengatakan mengingkari. Ya. Biarkanlah orang-orang yang mengingkari atau yang ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka kelak akan diberikan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, disinilah sebenarnya penulis Kitab Tauhid mengangkat ayat ini dalam bab khusus terkait dengan ilhad fi asma'illahi azza wa jal. Nah, apa maknanya itu ilhad dalam wa yulhiduna fi asma'ihi? Al-ilhad itu sebenarnya adalah al-mail, condong. Al-ilhad maknanya dalam bahasa itu adalah condong atau bisa berpaling. Jadi Allah mengatakan biarkan mereka yang berpaling dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, kelak nanti mereka akan diberikan balasan yang setimpal. Maka perbuatan ilhad terhadap asmaullah wa sifatullah itulah perbuatan yang sangat berbahaya. Maka itulah sebabnya penulis Kitab Tauhid memasukkan ayat ini sebagai satu bab khusus. Nah, apa makna ilhad? Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ada 4 macam yang namanya ilhad. Yang pertama, beliau mengatakan an yunkira syai'an minha au mimma dallat alaihi minas sifat wal ahkam kama fa'ala ahlut ta'til. Jadi makna ilhad yang pertama, orang-orang yang cenderung atau ingkar atau berpaling dari nama-nama dan sifat Allah adalah mengingkari sesuatu dari nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala atau makna yang ditunjukkan oleh nama dan sifat tersebut. Seperti yang dipahami oleh kelompok yang dulu namanya ahlut ta'til. Ada kelompok dulu muncul namanya Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah itu adalah salah satu di antara kelompok yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Kenapa mereka mengingkari bahwa Allah tidak punya nama, tidak punya sifat? Karena mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya nama, punya sifat, berarti sama kita mempersamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah tidak ada yang sama dengannya. Akhirnya kemudian apa? Mereka mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Mengingkari nama dan sifat bagi Allah berarti kita mengingkari sekian banyak ayat Al-Quran. Dan Allah mengatakan walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Hampir setiap ayat, akhir ayat itu disebutkan nama Allah SWT. Innallaha azizun hakim, wallahu ghafurur rahim, dan seterusnya. Lalu kemudian kita mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, hanya karena kita tidak mau mempersamakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu namanya paham Jahmiyah, mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan Jahmiyah itu sama dengan menyembah sesuatu yang tidak ada. Menyembah sesuatu yang tidak ada karena tidak ada yang sesuatu kecuali dia punya sifat. Jadi kalau kita ingkari sifat dan nama bagi Allah SWT berarti sama dengan menyembah sesuatu yang tidak ada. Ini satu. Yang kedua, hadirin yang sangat berbahagia, makna ilhad itu adalah ayyaj'alaha dalatun ala sifatin tusyabihu sifatal makhluqin. Yaitu kebalikan daripada Jahmiyah. Di mana ketika kita menetapkan nama atau sifat bagi Allah, kemudian kita mengatakan sifat dan nama Allah SWT sama dengan sifat makhluknya. Kalau misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, lalu kemudian mengatakan bahwa pengasihnya Allah, penyayangnya Allah sama dengan penyayangnya manusia, sama yang penyayang seorang ibu terhadap anak. Dia persamakan sifatnya Allah dengan sifat makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu, yang benar itu adalah kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah apa adanya, sesuai dengan kebesarannya, dan tidak akan mungkin sama dengan sifat makhluknya. Allah punya misalnya, Allah bersemayam di atas arsy.
Karena Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayamnya bersemayam. Bagaimana bersemayamnya? Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan bersemayamnya Allah. Tapi bersemayam ya bersemayam. Allah mengatakan demikian. Selesai. Ini ya, sebagian mengatakan ya, Allah tidak punya nama, karena kalau kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah berarti kita mempersamakan makhluk. Kemudian ada yang mengatakan Allah punya nama, punya sifat, tapi nama dan sifatnya Allah sama dengan sifatnya makhluk. Dua-duanya adalah mail, ilhad, itu namanya ilhad. Kemudian yang ketiga, hadirin yang sangat bahagia, ya, memberikan nama Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak berikan pada dirinya sendiri. Seperti orang Nasrani yang mengatakan ya Allah Bapa. Allah Bapa itu memberikan nama bagi Allah yang tidak Allah berikan ya pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, dan ini yang terkait dengan bab ini adalah memberikan nama kepada sembahan-sembahan yang diambil dari nama Allah lalu kemudian dipalingkan. Seperti Lata dan Uzza. Ya, itu nama berhala di masa jahiliyah, ya. Di orang Quraisy dulu, nah ada namanya berhala Lata dan Uzza. Lata itu dari mana? Mereka ambil dari kalimat ilah. Kemudian dipalingkan menjadi Lata. Uzza dari mana mereka ambil? Dari Aziz. Dari Aziz, dipalingkan. Nah, ini yang dimaksudkan di sini terkait dengan pembahasan ini, ya adalah bentuk kekufuran dan kesyirikan atau ilhad ya terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari 4 jenis yang kita sebutkan, mudah-mudahan kita ya terbebas dari hal itu dan ya kita ya selamat dari ya apa yang disebut dengan ilhad yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Saya kira demikian karena sudah masuk waktu, kita cukupkan. Ya, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.